Di sisi lain terlihat Henry sangat ketakutan ketika melihat kelompok dari si monster hingga akhirnya Henry kembali bertemu dengan Ilana. Dan di sini Ilana menanyakan tentang Said. Henry memberitahukan kalau Said sudah membunuh Taixin dan juga David, di mana hal itu menandakan kalau Said sudah bergabung dengan si monster. Kemudian saat itu mereka pun langsung pergi ke pantai untuk mencari tempat yang aman. Lalu saat itu Ilana pun meminta kepada si Miles untuk menerawang abu milik Jacob, disebabkan Ilana sangat penasaran apa yang terjadi sebelum Jacob dibunuh oleh si monster. Dan tanpa basa-basi si Miles pun langsung saja melakukannya. Dan di sini Henry terlihat sangat panik karena jika berhasil tentu saja semuanya akan terbongkar bahwa Henry lah yang sudah membunuh Jacob. Setelah selesai si Miles pun memberitahukan kalau Henry yang sudah membunuh Jacob. Namun Henry mengelak dan mencoba untuk membela diri dengan mengatakan kalau dirinya tidak mungkin melakukannya. Namun tentu saja Ilana tidak percaya dan terlihat dirinya sangat marah kepada Henry. Singkat waktu, pagi pun caang, dan di sini Henry yang ketakutan mencoba untuk mengatakan kepada Ilana kalau apa yang dikatakan oleh si Miles adalah bohong. Namun Ilana tetap tidak percaya. Di tempat lain Jack berniat akan kembali ke kuil, namun di sini si Gemblung mencoba untuk mengulur waktu agar perjalanan ke kuil menjadi lebih lama. Disebabkan si Gemblung tahu akan ada sesuatu yang terjadi pada kuil tersebut, yang mana dalam perjalanan mereka pun sempat berdebat tentang jalan menuju ke kuil. Tidak lama Richard datang dan mengatakan tentang jalan ke kuil dan menyuruh kepada mereka untuk ikut dengannya. Trust that guy? At least he's not Stalin. Sementara di pantai Ilana mengancam Henry dan meminta kepada Henry untuk ikut dengannya. Setelah itu Ilana pun langsung mengikat kaki Henry dan menyuruh kepada Henry untuk membuat kuburannya sendiri. For who? It's for you. Tak lama si Miles datang dan menawarkan makanan untuknya, namun di sini Ilana yang sangat emosi kepada Henry memarahinya. Di sisi lain ternyata Richard malah membawa mereka ke kapal Black Rock. Dan di sini Richard memberitahukan kalau dirinya baru saja dari kuil dan melihat mereka semua sudah meninggal. Kemudian Jack pun menanyakan nasib dari teman-temannya. Richard menjawab kalau mereka tidak ada di sana. It's not there. Setelah itu Richard pun langsung masuk ke dalam dan mencari dinamit yang ternyata dirinya berniat akan mengakhiri hidupnya, dan Richard pun meminta kepada Jack untuk membunuhnya. Disebabkan Richard tidak bisa membunuh dirinya sendiri dan juga wajahnya tetap akan awet muda karena di masa lalu Jacob sudah memberikan kekuatan padanya. Mendengar itu di sini si Gemblung pun sangat ketakutan dan meminta kepada Jack untuk tidak melakukannya. Namun Jack tidak menggubrisnya dan langsung saja membakar sumbunya. No, I'm not going without you. Hurley, I'll be fine. Namun ternyata di sini Jack tidak akan pergi dan malah duduk karena Jack sangat yakin kalau mereka berdua tidak akan mati begitu saja. Disebabkan Jack sudah tahu kalau selama ini Jacob sudah mengawasinya. Itu artinya jika Jacob ingin dirinya ada di pulau ini, maka Jacob tidak akan membiarkan dirinya mati dengan cara yang konyol. Dan di sini Richard terlihat sangat panik, namun ternyata dinamitnya tidak meledak. Kemudian Jack pun meminta kepada Richard untuk ikut dengannya. Sementara di pantai, Henry mendengar suara dari si monster yang semakin mendekat. Dan tiba-tiba saat itu si monster datang kemudian mengajak Henry bergabung dengannya karena si monster akan pergi dari pulau ini untuk selamanya. Oleh karena itu dirinya meminta kepada Henry untuk menggantikan Jacob menjaga pulau ini. Setelah si monster pergi, Henry pun langsung saja kabur di paparetot, akan tetapi Ilana tidak membiarkannya. Dalam pelariannya tanpa sengaja di sini Henry menemukan senjata. Kemudian dirinya pun mengatakan tentang perasaan yang dialami oleh Ilana karena dirinya juga merasakan hal itu ketika kehilangan anaknya. Dan Henry mengungkapkan bahwa semua yang telah dilakukannya itu karena dirinya hanya ingin melindungi pulau ini. Setelah itu Henry pun meminta kepada Ilana untuk melepaskannya supaya dirinya bisa bergabung dengan si monster, disebabkan hanya si monster lah yang dapat menerimanya. Mendengar hal itu Ilana pun langsung berubah pikiran dan mengatakan kalau dirinya akan menerima Henry. Kemudian mereka berdua pun langsung kembali ke pantai. Tidak lama Jack, Harley, dan Richard datang dan tentu saja hal itu membuat mereka sangat merasa senang.
Namun ternyata dari dalam air ada yang sedang mengawasi mereka dan orang tersebut tak lain adalah Charles. Sementara di hutan Sawyer memberikan minum kepada Jinsu dan di sini Jinsu pun mengajak Sawyer untuk pergi dari tempat tersebut karena Jinsu tahu kalau si John yang ini adalah palsu. Sawyer mengungkapkan bahwa dirinya juga sudah tahu dan dirinya sengaja ikut dengan si monster itu disebabkan hanya si monster lah yang bisa membuat mereka pergi dari pulau ini. Akan tetapi Jinsu menolaknya karena dirinya sangat yakin kalau Sun Hua masih ada di pulau ini. Sawyer menegaskan kalau dirinya tidak akan pergi tanpa Sun Hua jika memang benar kalau Sun Hua ada di pulau ini. Tidak lama John palsu dan rombongannya datang, termasuk Kate yang ikut bergabung dengannya. Hi yourself. Setelah bersiap-siap mereka pun melanjutkan perjalanan karena si monster akan pergi meninggalkan pulau ini untuk selamanya. Dalam perjalanan si monster memutuskan untuk beristirahat selama beberapa hari. Kemudian dirinya menyuruh kepada Sawyer untuk pergi ke Pulau Hydra tempat pesawat Ajira terjatuh karena ada beberapa penumpang yang akan menjadi ancaman untuk mereka. Oleh sebab itu si monster meminta kepada Sawyer untuk mengintai mereka karena ternyata si John palsu berniat akan menggunakan pesawat tersebut untuk pergi dari pulau ini. Sementara di hutan ketika Kate sedang mengobrol dengan Said, tiba-tiba saja Claire langsung menyerangnya. Menerima kenyataan itu di sini Kate pun meminta bantuan kepada Said. Akan tetapi Said hanya diam saja dan untungnya si John palsu datang memisahkan mereka. Ternyata Claire sangat marah karena Kate sudah mengambil Aaron. Dan di sini si John palsu pun mencoba untuk menenangkan Claire. Namun Claire tidak menurut hingga akhirnya si John palsu pun menamparnya. You alright? No, I'm not alright. Di sisi lain, Sawyer sudah sampai di Pulau Hydra dan di sini dirinya melihat jejak yang mengarah ke dalam hutan. Lantas Sawyer pun langsung pergi untuk melihatnya. Sesampainya di sana, Sawyer menemukan banyak sekali mayat dari penumpang pesawat. Kemudian dirinya melihat ada seseorang yang sedang berlari dan langsung saja mengejarnya. Setelah tersusul, wanita ini mengatakan kalau hanya dirinya yang masih tersisa karena semuanya sudah meninggal. Namun dirinya juga tidak tahu penyebab mereka semua bisa mati karena dirinya sedang pergi ke hutan mencari kayu bakar. Kemudian Sawyer pun mengajaknya untuk pergi bertemu dengan kelompoknya. Akan tetapi di sini Sawyer merasa curiga karena wanita ini terus saja bertanya seolah-olah dirinya sedang menginterogasinya. Dan akhirnya Sawyer pun menyadari kalau wanita ini bukanlah penumpang pesawat Ajira. Namun si wanita itu langsung memberikan sebuah kode hingga akhirnya Sawyer pun ditangkap dan dibawa kepada pemimpin mereka. Take me to your leader. Ternyata pemimpin mereka adalah Charles dan di sini Charles pun bertanya alasan Sawyer datang ke Pulau Hydra. Sawyer mengatakan kalau si John yang sudah mengirimnya. Namun tentu saja Charles tidak percaya karena yang dirinya tahu kalau si John itu sudah meninggal. Kemudian Sawyer pun membuat kesepakatan dengan Charles bahwa dirinya akan membawa si John kepada Charles agar Charles bisa membunuhnya. Dan Sawyer pun meminta kepada Charles untuk tidak menyakiti teman-temannya. Di tempat lain, Claire meminta maaf kepada Kate karena sudah menyerangnya. Dan Claire juga berterima kasih karena Kate sudah merawat anaknya. Dan ternyata sebelumnya si John palsu berhasil menyadarkan Claire. Sementara itu terlihat Sawyer sudah kembali dan si John palsu langsung membantunya. Namun sialnya di sini si Sawyer malah membocorkan perjanjiannya dengan Charles bahwa dirinya akan membawa si John palsu ini kepada Charles agar Charles bisa membunuh si John. Kemudian Sawyer pun menyarankan untuk mengubah rencananya agar Charles tidak bisa berbuat apapun. Yang mana alasan Sawyer rela melakukan hal tersebut karena si John palsu sudah berjanji akan membawa dirinya pergi dari pulau ini. Deal's a deal. Malam harinya Sawyer pun memberitahukan kepada Kate bahwa dirinya bertemu dengan Charles dan sudah melakukan perjanjian dengannya. Dan di sini terungkap ternyata tujuan Sawyer yang sebenarnya akan membuat Charles dan si monster itu saling bertarung dan Sawyer akan mengambil kapal selamnya untuk pergi dari pulau ini. Taking the sub.
Sementara di tempat lain malam itu Ilana memberitahukan kepada Jack bahwa Jacob mengutusnya untuk melindungi mereka sebagai kandidat menjaga pulau ini. Kemudian saat itu Ilana pun bertanya kepada Richard apa rencana selanjutnya, karena di masa lalu Jacob menyeru kepada Ilana untuk menanyakannya kepada Richard. Namun di sini Richard terlihat sudah sangat frustasi, ditambah lagi dirinya berniat ingin mengakhiri hidupnya. Apalagi sekarang Richard juga sudah tidak percaya lagi dengan semua yang dikatakan oleh Jacob. Alhasil kini Richard pun tidak tahu apa yang harus dilakukannya, dan dirinya pun menyuruh kepada mereka untuk bertanya kepada orang lain. Setelah itu Richard pun langsung pergi meninggalkan mereka. Kemudian di sana Sun Hua mengatakan kalau orang lain yang dimaksud oleh Richard itu adalah si John. Dan di sini Jack merasa heran karena yang dirinya tahu si John itu sudah meninggal. Lalu Henry pun memberitahukan kalau si John yang mereka lihat itu bukanlah si John melainkan si monster. Di sisi lain terlihat si gemblung yang sedang berbicara dengan sosok hantu. Melihat itu Jack pun langsung menghampirinya. Dan di sini Jack mengira kalau si gemblung sedang berbicara dengan Jacob. Namun ternyata itu bukanlah Jacob. Kemudian saat itu Ilana pun berniat akan menyusul Richard. Akan tetapi Henry mencegahnya karena itu hanya akan membuang waktu saja. Disebabkan Henry sudah mengenal Richard sejak masih kecil. Mendengar itu si Frank pun merasa terkejut disebabkan wajah Richard tetap awet muda. Kemudian scene berpindah ke masa lalu dan di sini kita akan tahu alasan kenapa Richard tetap awet muda dan juga tidak bisa mati. Di sini terlihat Richard sangat khawatir melihat kondisi istrinya yang sedang sakit. Kemudian istrinya yang bernama Isabella pun memberikan sebuah kalung. Setelah itu Richard pun langsung pergi untuk memanggil dokter. Namun ternyata si dokter yang sombong tidak mau mengobati istri Richard. Hingga akhirnya Richard yang marah pun langsung saja menyiksanya hingga si dokter itu mati. Sekembalinya ke rumah Richard sangat merasa sedih karena ternyata istrinya sudah meninggal. Tidak lama polisi datang dan langsung menangkapnya karena Richard sudah membunuh si dokter. Namun ternyata Richard malah dijual untuk dijadikan budak oleh seorang kapten yang akan pergi untuk berlayar. Akan tetapi dalam perjalanan kapal tersebut terkena badai hingga akhirnya mereka pun terdampar di pulau misterius. Dan ternyata kapal Black Rock ini adalah kapal yang dinaiki oleh Richard. Namun sialnya si kapten yang frustasi karena kapalnya terdampar di tengah hutan dengan teganya membantai mereka satu persatu. Dan ketika Richard akan dibunuh, tiba-tiba saja si monster datang dan langsung saja membantai mereka. Singkat waktu, malam pun poek, dan saat itu si monster datang dengan sosok manusia yang mana dirinya pun memberikan minuman kepada Richard. Dan di sini si monster itu akan melepaskannya, tapi dengan syarat Richard harus melakukan sesuatu untuknya. Dan tanpa pikir panjang, Richard pun langsung menyetujuinya. Good to see you out of those chains. Keesokan paginya si monster itu meminta kepada Richard untuk pergi ke patung yang hanya tinggal kakinya saja. Karena ternyata kapal Black Rock tersebut sudah menghancurkan patungnya dan sekarang hanya tinggal kakinya saja. Di sini si monster itu berbohong dengan mengatakan kalau ada iblis yang tinggal di dalam patung tersebut dan Richard diberikan tugas untuk membunuhnya, yaitu untuk membunuh si Jacob. Di sini Richard yang tidak tahu apapun tentu saja akan melakukannya karena si monster menjanjikan bahwa Richard akan bisa kembali bertemu dengan istrinya asalkan Richard membunuh iblis tersebut. Karena istri Richard belum mati namun iblis yang sudah membawanya. Dan si monster itu berpesan bahwa Richard jangan pernah membuat iblis tersebut untuk berbicara karena hal itu akan membuat Richard menjadi ragu untuk membunuhnya. Setelah itu Richard pun langsung pergi untuk melakukan misinya sambil membawa pisau legend buatan Cibatu Thea. Sesampainya di sana Richard pun melihat patung yang hanya tinggal kakinya saja dan tanpa disangka tiba-tiba saat itu Jacob datang menghajarnya.
Kemudian saat itu Richard pun menanyakan tentang istrinya. Namun tentu saja Jacob tidak tahu apapun dan Jacob sudah tahu kalau temannya yang sudah mengirim Richard untuk membunuhnya. Ternyata Richard beranggapan bahwa dirinya sedang mati dan ada di neraka. Oleh karena itu Richard beranggapan akan kembali bertemu dengan istrinya di pulau ini, asalkan dirinya membunuh si iblis. Kemudian Jacob pun langsung membawanya dan melelep-lelepnya. Dan hal itu membuat Richard menjadi sadar kalau dirinya belum mati. Dan di sini terungkap ternyata Jacob lah yang sudah membawa Richard ke pulau ini. Alasannya karena Jacob membutuhkan seseorang untuk menjaga tempat ini. Dan Jacob pun menjadikan Richard menjadi tangan kanannya, yang mana sebagai imbalannya Richard boleh meminta apapun yang diinginkannya. Dan di sini Richard meminta agar istrinya kembali. Namun tentu saja Jacob tidak bisa melakukannya. Kemudian Richard pun meminta untuk menghapus semua dosa-dosanya dan sekali lagi Jacob tidak bisa melakukannya. Hingga akhirnya Richard meminta agar dirinya tidak bisa mati dan ingin hidup selamanya. Dan kali ini Jacob bisa melakukannya dan langsung saja mengabulkannya. I can do. Dan sekarang kita sudah tahu kenapa Richard tidak bisa mati dan wajahnya akan selalu awet muda. Setelah itu Richard pun langsung pergi untuk menemui si monster. Dan di sini si monster sudah tahu kalau Richard gagal melakukan perintahnya. Namun si monster tidak marah sedikit pun kepada Richard. Kemudian Richard menyampaikan kalau Jacob menyuruhnya untuk memberikan batu tersebut. Lalu si monster pun mengatakan kalau Richard tidak akan pernah bisa bertemu lagi dengan istrinya, disebabkan sudah gagal melakukan perintahnya. Tapi jika berubah pikiran maka Richard bisa datang menemuinya kapanpun. Usai mengatakan hal itu si monster pun memberikan kalung milik Richard dan Richard langsung saja menguburkannya. Kembali ke masa sekarang, di sini terlihat Richard yang sedang menggali kalungnya kembali. Ternyata Richard berubah pikiran dan berniat ingin menemui si monster untuk menagih janji yang diberikan oleh si monster agar dirinya bisa bertemu lagi dengan istrinya. Disebabkan dirinya sudah sangat putus asa dan tidak tahu harus melakukan apa. Namun ternyata yang datang adalah si Harley. Di sini Harley memberitahukan kalau dirinya dikirim oleh Isabella untuk bertemu dengan Richard. Ternyata pada malam itu Harley sedang berbicara dengan istri Richard yaitu Isabella. Namun Jack mengira kalau Harley bicara dengan Jacob. Di sini Harley mendapat pesan dari Isabella kenapa Richard mengubur kalungnya. Karena ternyata dari tadi Isabella melihat Richard sedang mengambil kalungnya dan sekarang sedang ada di samping Richard. Namun tentu saja Richard tidak akan bisa melihatnya. Menerima kenyataan itu Richard pun sangat merasa sedih sekaligus bahagia. Kemudian Harley pun meminta kepada Richard untuk menutup mata. She wants you to close your eyes. Dan kali ini Richard pun bisa merasakan dan mendengar apa yang dikatakan oleh Isabella. Intinya Isabella meminta agar Richard merelakan bahwa dirinya sudah tidak ada. Dan dirinya akan bahagia jika Richard merasa bahagia. Oleh karena itu, Richard harus kembali bersemangat dan percaya kepada mereka. Is she God? Yeah. Thank you. Akhirnya kini Richard pun menjadi sadar dan hatinya lebih tenang. Kemudian si Gemblung memberitahukan kalau Isabella ingin Richard menghentikan si monster yang berniat ingin pergi meninggalkan pulau ini. Karena jika tidak, maka mereka semua akan masuk neraka. Loh, kok seperti itu? Macam mana ini teh? Kita lihat saja akhirnya macam mana, pasti ada penjelasannya. Oke, lanjut. Sialnya ternyata dari tadi si monster sedang mengawasi mereka. Kemudian scene kembali ke masa lalu dan di sini terlihat si monster yang sedang melamun karena sudah gagal untuk membunuh Jacob. Tidak lama Jacob datang dan di sini mereka sebenarnya berteman. Namun karena ada masalah di masa lalu membuat temannya ingin sekali membunuh Jacob. Disebabkan dirinya ingin pergi meninggalkan pulau ini. Tapi selama Jacob masih hidup, dirinya tidak akan pernah bisa pergi meninggalkan pulau ini. Kembali ke masa sekarang, di sini terlihat malam itu mereka sedang diawasi oleh anak buah Charles. Kemudian saat itu si monster pun mengajak Jinsu dan teman-temannya untuk pergi meninggalkan pulau ini. Dan si John palsu ini akan mencari mereka termasuk Sun Hua untuk membujuknya agar mau meninggalkan pulau ini. Setelah itu Jinsu pun berniat pergi untuk mencari Sun Hua, namun Saoyar mencegahnya. Dan tanpa disangka tiba-tiba saat itu mereka semua ditembak dengan obat bius oleh anak buah Charles. Dan ternyata mereka sedang mencari Jinsu. Yeah.
Sementara di pantai, Henry menanyakan kepada Ilana tentang rencana selanjutnya. Ilana mengatakan kalau mereka harus menunggu Richard, karena Ilana sangat yakin kalau si gemblung akan menemukan Richard dan membawanya kembali. Disebabkan untuk sekarang hanya Richard satu-satunya harapan bagi mereka. Namun ternyata hal itu membuat Sun Hua sangat marah karena dirinya ingin sekali mencari suaminya, yaitu si Akang Jin Soo. Kemudian saat itu Sun Hua pun langsung pergi ke kebunnya yang dulu untuk cocok tanam. Namun tiba-tiba si monster datang dan mengatakan kalau dirinya sudah menemukan Jin Soo dan sekarang ada di campnya. Akan tetapi Sun Hua tidak percaya begitu saja, karena dirinya sudah tahu kalau si monster penuh dengan tipu daya. Namun si monster terus membujuknya agar Sun Hua mau ikut. Disebabkan si monster itu terus memaksa, akhirnya Sun Hua pun langsung kabur. Namun sialnya Sun Hua berlari tidak ke pohon hingga pingsan. Tidak lama setelah itu Henry datang membangunkannya. Ternyata si monster memilih untuk kembali tanpa membawa Sun Hua. Akan tetapi sialnya akibat kepalanya terbentur, tiba-tiba saja Sun Hua tidak bisa bicara bahasa Inggris. Dan hal itu membuat Henry tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Sun Hua. Sementara si monster sekembalinya ke camp, dirinya sangat terkejut ketika melihat mereka dalam keadaan pingsan. Kemudian si John langsung menyadarkan Sai dan menanyakan Jin Soo. Sementara Jin Soo sendiri sedang disekap oleh Charles. Tidak lama wanita itu yang bernama Aceh datang dan mengatakan kalau Jin Soo aman di sini. Akan tetapi Jin Soo malah pergi karena dirinya ingin mencari istrinya. Namun Aceh tidak membiarkannya. Ternyata mereka tahu bahwa dulu Jin Soo pernah bergabung dengan Dharma, dan tujuan Charles menangkapnya karena dirinya ingin membuat alat untuk mengalahkan si monster, dan hanya Jin Soo lah yang dapat membantunya. Namun sebelum itu Jin Soo ingin berbicara dengan Charles. Sementara di pantai, Henry mengatakan bahwa dirinya menemukan Sun Hua dalam keadaan pingsan. Tapi Ilana tidak percaya karena Henry sering berbohong kepada mereka. Namun anehnya di sini Sun Hua bisa mengerti dengan perkataan dari Jake. Akan tetapi dirinya tidak bisa menjawabnya menggunakan bahasa Inggris. Tidak lama Richard dan si gemblung datang. Tentunya hal itu membuat mereka sangat merasa senang. Kemudian Richard pun langsung mengajak mereka untuk pergi ke Pulau Hydra, karena ternyata Richard tahu kalau si monster akan pergi meninggalkan pulau ini menggunakan pesawat Ajira. Dan Richard berniat akan menghancurkan pesawat tersebut. Namun Sun Hua sangat marah karena jika Richard menghancurkan pesawat itu, maka mereka juga tidak akan bisa pergi meninggalkan pulau ini. Sementara itu si monster sudah sampai di Pulau Hydra untuk menyelamatkan Jin Soo. Namun dirinya tidak bisa masuk karena adanya pagar sonar. Di sini si monster ingin berbicara dengan Charles untuk menanyakan Jin Soo. Namun Charles mengatakan kalau dirinya tidak menculik Jin Soo. Sekembalinya ke kapal, Charles pun memarahi Aceh karena sudah menangkap Jin Soo ketika masih bersama dengan si monster. Namun Aceh tidak punya pilihan lain karena hanya Jin Soo lah yang bisa menolong mereka. Lalu saat itu Charles pun menyuruh kepada anak buahnya untuk membawa paketnya. Kemudian Charles pun memberikan kamera milik Sun Hua kepada Jin Soo yang dirinya temukan di dalam pesawat Ajira. Melihat anaknya sudah besar di sini, Jin Soo pun sangat merasa senang. Kemudian Charles memberitahukan jika monster tersebut berhasil keluar dari pulau ini maka semuanya akan berakhir, dan Charles akan mencegahnya dengan menggunakan paket yang dirinya bawa. Dan sepertinya paket tersebut bukanlah benda. It's not a what. Sedangkan di pantai, Jake mencoba untuk menenangkan Sun Hua dan memberikan buku kepadanya sebagai alat komunikasi. Dan di sini Jake berjanji akan mencegah si monster itu pergi dari pulau ini dan juga akan mencari Jin Soo. Mendengar itu Sun Hua pun sangat merasa senang karena dirinya percaya kepada Jake. Sementara itu ternyata Said mendapatkan tugas dari si monster untuk mencari tahu tentang paket tersebut. Dan ternyata paket tersebut adalah si Desmond. Setelah terbangun dari pingsannya, Desmond pun mencari Penny. Tidak lama Charles datang dan hal itu membuat Desmond sangat terkejut. Kemudian Charles memberitahukan kalau Penny tidak ada di sini karena sekarang Desmond sudah kembali ke Pulau Misterius. Mendengar itu Desmond pun merasa emosi dan langsung menghajar Charles. Di sini Desmond pun sangat marah karena Charles malah membawanya kembali ke pulau. Namun apa boleh buat, Charles terpaksa melakukannya karena hanya Desmond yang bisa mengalahkan si monster.
Setelah itu Charles menyuruh kepada Aceh untuk memulai tesnya sekarang juga, karena sudah tidak ada waktu lagi. Akhirnya mau tidak mau Aceh pun langsung melakukannya meskipun alatnya belum siap untuk digunakan. Kemudian Aceh dan Jinsu pun langsung pergi untuk menyiapkan semuanya. Meskipun alatnya belum siap untuk digunakan, namun karena Charles yang memintanya, mereka pun langsung saja menghidupkan alatnya. Dan ternyata alatnya tidak berfungsi. Kemudian salah satu dari mereka pun langsung pergi untuk melihat alatnya. Namun sialnya ketika di dalam salah satu dari mereka malah menghidupkan dayanya hingga akhirnya karena kurangnya komunikasi, si pria itu pun langsung meninggal karena tubuhnya tidak kuat menahan tenaga elektromagnetik. Dan sialnya ternyata Charles akan memasukkan Desmond ke tempat ini. Meskipun Charles tahu alat ini sangatlah berbahaya, namun dirinya sangat yakin kalau Desmond akan baik-baik saja, disebabkan Desmond ini memiliki kemampuan yang dibutuhkan olehnya. Di sini Desmond pun mencoba untuk melawan karena dirinya takut akan bernasib sama dengan pria yang tadi. Kemudian mereka pun langsung memasukkan Desmond dan mengikatnya, dan ternyata Charles akan mengorbankan Desmond untuk mengalahkan si monster. Kemudian mereka pun langsung pergi meninggalkan Desmond, dan di sini Desmond pun terus saja mengamuk dan berusaha untuk keluar dari tempat tersebut. Di sini Jinsu pun tidak setuju dengan rencana dari Charles yang akan mengorbankan Desmond. Akan tetapi Charles tidak punya pilihan lain karena hanya ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan semua orang. Kemudian mereka pun langsung saja melakukannya, dan Charles meningkatkan tenaganya hingga akhirnya melihat Desmond masih hidup, mereka pun sangat terkejut, sedangkan Charles terlihat biasa saja karena dirinya sudah tahu kemampuan dari Desmond yang sangat istimewa, disebabkan ternyata si Desmond ini kebal dengan gelombang elektromagnetik. Di sini Charles pun meminta maaf karena sudah melakukan hal itu kepada Desmond. Namun Desmond tidak marah karena sekarang dirinya sudah tahu tujuan Charles melakukan hal ini untuk sesuatu yang penting, dan sekarang Desmond sudah siap untuk melakukannya. When do we start? Kemudian Desmond dan Aceh pun langsung pergi untuk melakukan tugasnya, tapi dalam perjalanan tiba-tiba saja Said datang. Lalu Said pun menyuruh kepada Aceh untuk pergi sebelum dirinya berubah pikiran. Setelah itu Said pun mengajak Desmond untuk ikut dengannya karena Charles sangatlah berbahaya. Namun anehnya Desmond terlihat sangat santai dan langsung ikut dengan Said. Singkat waktu, pagi pun caang dan terlihat saat itu Harley sedang ada di makam Libby. Namun tiba-tiba saja Harley merasakan ada sesuatu, dan ternyata itu adalah dedemit si tangkurak Michael. Di sini Michael mengatakan untuk tidak menghancurkan pesawatnya karena hal itu akan membunuh semua orang. Tapi di sini Harley merasa ragu untuk percaya kepada si Michael karena si Michael yang sudah membunuh pacarnya. Kemudian saat itu Jack datang dan mengajak Harley untuk pergi. Di sisi lain Ilana sudah kembali sambil membawa dinamit yang diambil dari kapal Blackrock, dan dinamit tersebut akan digunakan untuk menghancurkan pesawatnya. Namun di sini Harley merasa ragu kalau menghancurkan pesawat tersebut adalah tindakan yang benar karena bisa saja hal itu akan membuat mereka semua dalam bahaya. Dan di sini si Gemblung juga merasa khawatir dengan dinamit yang dibawa oleh Ilana di dalam tasnya karena dinamit sangatlah sensitif dan sewaktu-waktu bisa saja meledak. Namun Ilana tetap akan melakukannya disebabkan hanya ini jalan satu-satunya untuk mencegah si monster itu pergi meninggalkan pulau ini. Dan benar saja ucapan si Gemblung, tanpa disangka tiba-tiba dinamit itu pun meledak, membuat tubuh Ilana langsung hancur dan mereka yang melihatnya hanya bisa terdiam. Sementara itu Said sudah kembali dan meminta kepada si monster untuk ikut dengannya. Di sini Said memberitahukan kalau dirinya berhasil menemukan apa yang Charles sembunyikan di dalam kapal selamnya, yaitu Desmond. Hello? Hello? Kemudian si monster itu pun menanyakan apa alasan Charles membawa Desmond kembali ke pulau ini. Namun di sini Desmond berbohong dengan mengatakan kalau dirinya tidak tahu apa yang Charles inginkan darinya. Dan Desmond menyuruh kepada si monster untuk langsung menanyakannya kepada Charles. Lalu saat itu si monster pun menyuruh kepada Said untuk kembali ke camp karena dirinya akan pergi dengan Desmond untuk menunjukkan sesuatu padanya. Remind me, Desmond.
Sementara di pantai, Richard berniat akan pergi ke kapal Black Rock untuk mengambil dinamit. Namun di sini Jack tidak setuju karena hal itu sangatlah berbahaya. Tapi anehnya tiba-tiba saja si gemblung mengatakan bahwa dirinya setuju dengan rencana dari Richard dan dirinya meminta kepada Jack untuk percaya padanya. Kemudian mereka pun langsung berangkat untuk mengambil dinamit tersebut. Namun setelah sampai, Richard baru menyadari kalau anak gemblung itu tidak ada hingga tiba-tiba ternyata si gemblung dengan sengaja menghancurkan kapal tersebut karena perintah dari si Michael agar Richard tidak menghancurkan pesawatnya. Dan tentu saja hal itu membuat Richard sangat marah karena si gemblung sudah meledakkan semua dinamitnya. Oleh karena itu Richard pun berniat akan pergi mengambil bom di rumah Dharma. Namun si gemblung tidak setuju dan berbohong kepada mereka dengan mengatakan kalau Jacob sekarang ada di hadapannya dan menyuruhnya untuk bicara dengan si monster. Dan alasan si gemblung berbohong tentu saja supaya mereka semua percaya dan dirinya berharap kalau Richard tidak jadi untuk menghancurkan pesawatnya. Namun ternyata Richard menyadari kalau si gemblung sudah berbohong karena Jacob tidak mengatakannya. Dan Richard pun kembali ke rencana awalnya untuk menghancurkan pesawat tersebut dan dirinya membutuhkan bantuan untuk melakukannya. Tapi ternyata yang akan ikut bersama dengan si Richard hanya Henry dan juga si Miles. Disebabkan si Miles sudah melihat bagaimana ganasnya monster tersebut ketika membunuh mereka yang ada di kuil tanpa rasa ampun sedikit pun, dan sisanya akan ikut dengan si gemblung untuk bicara dengan si monster. Singkat waktu, malam harinya mereka pun langsung pergi untuk menemui si monster. Dan di sini si gemblung mengatakan kepada Jack bahwa dirinya sudah berbohong untuk bicara dengan si monster atas perintah dari Jacob. Dan ternyata Jack sudah tahu akan hal itu, namun dirinya percaya dengan keputusan dari si gemblung. This is me trusting you. It's a good thing you do, dude. Sementara itu si monster dan Desmond sudah sampai di tempat tujuan, yaitu sumur tua. Kemudian saat itu si monster pun bertanya kenapa Desmond tidak takut kepadanya, karena Desmond sendiri sebenarnya sudah tahu kalau pria botak yang ada di hadapannya ini bukan si John temannya melainkan monster. Desmond menjawab bahwa tidak ada alasan baginya untuk takut. Mendengar itu si monster pun marah dan langsung saja menjatuhkan Desmond ke sumur tersebut. Ternyata si monster sudah tahu kalau Desmond sengaja ikut dengannya karena Desmond berniat akan menggagalkan rencananya. Tidak lama setelah itu si gemblung datang dan mengatakan bahwa dirinya ingin bicara. Tapi sebelum itu si gemblung ingin si monster berjanji untuk tidak melakukan apapun apalagi menyerangnya. Kemudian saat itu si gemblung pun langsung saja memanggil teman-temannya, yang mana hal itu membuat Cat sangat senang dan akhirnya Jack bisa bertemu langsung dengan si monster. Hello, Jack. We have some catching up to do. Dan ternyata si monster sendiri sudah menunggu kedatangan dari si Jack karena ada sesuatu di antara mereka yang harus dibicarakan. Kemudian saat itu Jack pun bertanya, kenapa kamu si monster meniru si John? Alasannya karena si John adalah seorang kandidat dan juga memiliki kelebihan yang diberikan oleh pulau ini. Dan secara kebetulan dengan baik hatinya Jack malah membawa mayat si John kembali ke pulau ini. Dan hal itu langsung dimanfaatkan oleh si monster karena ternyata si monster hanya bisa meniru orang yang sudah meninggal. Dan sekarang Jack baru menyadari kalau si monster pernah berubah menjadi ayahnya ketika dirinya baru pertama kali terdampar di pulau ini. Dan si monster pun mengiyakan perkataan tersebut. Kemudian dirinya mengajak Jack untuk pergi meninggalkan pulau ini. Dan di sini Jack merasa aneh, jika si monster ingin pergi meninggalkan pulau ini, kenapa tidak pergi saja dan kenapa harus mengajak dirinya ataupun teman-temannya untuk pergi. Dan faktanya ternyata si monster tidak bisa pergi tanpa mereka karena mereka adalah seorang kandidat yang dipilih langsung oleh Jacob. Dan di sini si monster memiliki dua pilihan. Yang pertama mengajak mereka untuk pergi bersama-sama, atau yang kedua dirinya harus membunuh mereka semua. Setelah itu mereka pun langsung kembali ke camp. Tidak lama Claire datang dan ingin bicara dengan Jack karena ternyata Claire sudah tahu kalau si Jack adalah saudaranya. Dan di sini Claire sangat senang karena Jack memutuskan untuk ikut bersama dengan si monster. Namun tentu saja Jack belum memutuskannya. Akan tetapi Claire memberitahukan bahwa Jack sudah memutuskan untuk bergabung dengan si monster karena setiap orang yang bicara dengan si monster atau Jacob, maka orang tersebut akan bergabung dengan salah satu dari mereka. Singkat waktu, pagi pun
Caang. Dan di sini Sawyer menceritakan rencananya kepada si Gemblung untuk pergi dari tempat ini dan bergabung dengan Charles, karena Charles memiliki kapal selam yang bisa mereka gunakan untuk meninggalkan pulau ini. Tidak lama si monster datang. Di sini Aceh meminta kepada si monster untuk mengembalikan paketnya, yaitu si Desmond. Akan tetapi si monster berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apapun. Kemudian saat itu Aceh pun meminta kepada temannya untuk melakukannya, hingga tiba-tiba di sini Aceh pun mengancam jika sampai sore hari si monster tidak juga memberikan paketnya, maka rudal tersebut tidak akan meleset. Kemudian Aceh pun memberikan walkie-talkie-nya agar nanti si monster menghubunginya jika sudah siap mengembalikan paketnya. Namun tentu saja si monster tidak akan mengembalikan paketnya dan langsung menghancurkan walkie-talkie-nya. Setelah itu si monster pun langsung mengumpulkan mereka semua untuk pergi ke Pulau Hydra, dan dirinya meminta bantuan kepada Sawyer untuk mengambil kapal yang sudah disiapkan. Setelah itu si monster dan Said pun pergi untuk melakukan sesuatu. Kemudian saat itu Sawyer pun mengajak Jack untuk pergi meninggalkan si monster, karena dirinya sudah membuat perjanjian dengan si Charles. Dan Sawyer pun menyuruh kepada Jack untuk pergi ke sebuah dermaga. Namun Said dan Claire tidak akan ikut karena mereka sudah sepenuhnya bergabung dengan si monster. Dan ternyata si monster menyuruh kepada Said untuk membunuh Desmond, karena si monster tahu bahwa Desmond akan menjadi ancaman untuknya. Lalu saat itu Said pun langsung pergi. Namun ternyata Desmond sudah tahu kalau si monster menawarkan sesuatu kepada Said jika berhasil membunuhnya. Dan Desmond ingin tahu apa yang si monster itu tawarkan kepada Said. Said mengatakan bahwa dirinya sudah kehilangan wanita yang dicintainya dan tidak akan pernah bisa bertemu lagi dengannya karena sudah meninggal. Dan Said percaya bahwa si monster bisa menghidupkan kembali pacarnya, karena sebelumnya dirinya sudah meninggal, namun si John berhasil menghidupkannya kembali. Di sisi lain Sawyer dan Cat sudah menemukan kapalnya, namun di sini Cat sempat tidak setuju karena Sawyer tidak akan mengajak si Claire. Disebabkan tujuan Cat kembali ke pulau ini untuk membawa Claire agar bisa bersama lagi dengan anaknya. Akan tetapi Sawyer sendiri tidak punya pilihan lain karena si Claire sudah berubah. Sementara itu terlihat si monster dan kelompoknya sedang dalam perjalanan. Namun di sini si monster melihat kalau Said belum juga kembali dan memutuskan untuk menyusulnya. Karena ada kesempatan untuk kabur, Jack pun langsung mengumpulkan teman-temannya untuk pergi sekarang juga. Tapi di sini si Claire melihat mereka dan langsung mengikutinya. Sedangkan si monster berhasil bertemu dengan Said. Dan di sini Said mengatakan bahwa dirinya membutuhkan waktu untuk membunuh Desmond. Namun di sini si monster merasa ragu kalau Said sudah membunuhnya. Di sisi lain mereka berhasil bertemu dengan Cat dan juga Sawyer, tapi tiba-tiba saja Claire datang. Di sini Cat mencoba untuk menenangkan si Claire dan membujuknya agar ikut dengannya, karena tujuan dirinya datang ke sini untuk mengajak Claire agar bisa bertemu lagi dengan anaknya. I came back to get you so you could be with him again. Dan akhirnya Claire pun memutuskan untuk ikut bersama dengan mereka. Namun dalam perjalanan terlihat Jack melamun. Kemudian Sawyer pun langsung menghampirinya. Dan ternyata Jack merasa kalau apa yang mereka lakukan adalah salah dan tidak sejalan dengan apa yang sedang Jack pikirkan. Karena ketika dirinya keluar dari pulau ini, dirinya merasakan ada sesuatu yang sangat sakit di dalam hatinya. Tapi setelah kembali ke pulau ini, hatinya menjadi lebih tenang. Dan Jack pun meminta kepada Sawyer untuk tidak melanjutkan misinya. Karena ternyata Jack baru menyadari jika si monster ingin pergi dari pulau ini, kenapa harus mengajak mereka? Itu artinya si monster merasa takut akan terjadi sesuatu jika mereka tetap tinggal di pulau ini. Akan tetapi sialnya Sawyer malah mengusir Jack dari kapal karena Sawyer tidak setuju dengan pendapatnya. Kemudian Jack pun langsung melompat ke laut dan hal itu membuat Cat sangat marah kepada si Sawyer. This is mine. What did you say to him? You ain't coming with us. Setelah sampai di pinggir pantai, ternyata si monster sudah menunggunya. Sementara itu mereka sesampainya di Pulau Hydra langsung disambut oleh anak buah Charles. Tidak lama Jinsu datang dan semua melihatnya hingga akhirnya mereka pun langsung berpelukan untuk melepaskan kerinduannya. We'll never be apart again. Namun di sini si Aci mendapat perintah dari Charles untuk menangkap mereka semua, dan secara bersamaan Charles mendapatkan titik koordinat dari si monster hingga akhirnya
You're with me now. Singkat waktu, malam pun poek, dan entah apa tujuan dari si Charles, tapi mereka semua dimasukkan ke dalam penjara. Dan di sini Sawyer menolaknya karena dirinya sudah pernah merasakan tinggal dalam penjara tersebut. Lalu Sawyer pun langsung saja merebut senjata dari anak buah si Charles. Namun dengan cepat Charles langsung mengancam akan membunuh Kate jika Sawyer tidak masuk ke dalam penjara. Menerima kenyataan itu dengan terpaksa, Sawyer pun langsung masuk ke dalam. Kemudian saat itu Charles meminta kepada anak buahnya untuk menghidupkan pagar sonarnya, karena Charles tahu kalau sebentar lagi si monster akan datang untuk menyelamatkan mereka. Sementara itu terlihat Jack yang terbangun dari pingsannya. Ternyata si monster membawa Jack dan Said ke Pulau Hydra untuk menyelamatkan teman-temannya, dan si monster meminta kepada Jack untuk membantunya menyelamatkan mereka. I'm gonna need your help convincing them that they can trust me. And now, I want to save them too. Di tempat lain, Sawyer mengatakan kalau Charles tidak akan bisa membunuh mereka semua. Tapi tiba-tiba saja pagar sonarnya mati hingga akhirnya. And we're dead. Di sini Kate kesulitan untuk mengambil kuncinya. Kemudian Jack datang dan langsung mengeluarkan mereka. Keesokan paginya mereka dalam perjalanan ke tempat pesawat Ajira, tapi di sini Jack tetap ada pendiriannya kalau dirinya tidak akan pergi meninggalkan pulau ini. Tidak lama Said datang untuk menjemput mereka karena si monster sedang menunggunya. Sementara si monster sendiri dengan santainya menghabisi anak buah Charles satu persatu. Setelah itu si John pun langsung mengambil sebuah jam tangan dan langsung masuk ke dalam pesawat. Tapi di sini si John menemukan sebuah bom yang terhubung dengan mesin pesawat. Sementara itu terlihat mereka yang sudah sampai, dan hal itu membuat mereka sangat senang karena tidak lama lagi akan pergi meninggalkan pulau ini. Namun di sini si monster mengatakan kalau Charles ingin mereka semua ada di dalam pesawat tersebut dalam waktu yang bersamaan, karena Charles ingin membunuh mereka semua ketika pesawatnya sudah terbang. Dan hal itu membuat si monster harus menggunakan rencana kedua, yaitu merebut kapal selam milik Charles. Tapi hal itu tidak akan mudah karena kapal selamnya dijaga dengan ketat, dan Jack akan menolong si monster untuk merebut kapal selam tersebut. Namun dirinya tidak akan ikut meninggalkan pulau ini. Kemudian Sawyer meminta kepada Jack untuk menjatuhkan si monster ke dalam air setelah mereka semua masuk ke dalam kapal selam, dengan tujuan agar si monster tidak ikut dengan mereka meninggalkan pulau ini. Just get it in the water. I'll take care of the rest. Setelah sampai ternyata kapal selamnya tidak dijaga, dan di sini Sawyer akan pergi lebih dulu dengan Sun Hua, Jinsu dan juga si Frank. Sementara sisanya akan menunggu setelah mereka masuk ke dalam kapal selam. Dan ternyata kapal selamnya tidak dijaga. Tentunya hal itu pun membuat mereka dengan sangat mudah membaca kapal selamnya. Setelah itu mereka pun langsung pergi untuk masuk ke dalam. Dan di sini si monster terus saja membujuk Jack agar ikut dengannya. Tapi Jack menolaknya dan langsung saja menjatuhkan si monster. Namun sialnya saat itu anak buah Charles datang dan langsung menembaki mereka yang membuat Kate tertembak. Kemudian Jack dan Said pun langsung membawa Kate masuk ke dalam, dan Said meminta kepada Claire pergi. Namun Claire tidak mendengarnya karena sedang sibuk mengalahkan anak buah si Charles. Tapi dengan santainya si monster berhasil mengalahkan mereka semua. Kemudian Sawyer meminta kepada si Claire untuk masuk ke dalam. Namun Sawyer yang melihat si monster datang dengan terpaksa meninggalkan si Claire. No trust. Sini Jack berusaha untuk menolong si Kate, namun Kate terlihat sangat marah karena Claire tidak ikut dengan mereka. Kemudian Jack pun menyuruh kepada Jinsu untuk mengambil tasnya, tapi sialnya ketika dibuka, Jack langsung terdiam. The bullet went straight through. Di sini Jack pun baru menyadari kalau si monster yang sudah memasukkan bom tersebut ke dalam tasnya. Itu artinya ternyata si monster sudah tahu dengan rencana mereka yang akan meninggalkannya. Di sini Said mengatakan jika mencabut kedua kabelnya secara bersamaan mungkin saja bomnya tidak akan meledak. Mendengar hal itu Sawyer berniat akan mencabutnya, tapi Jack langsung mencegahnya. Karena ternyata Jack menyadari kalau ini yang diinginkan oleh si monster. Karena ternyata memang benar si monster tidak bisa meninggalkan
meninggalkan pulau ini kecuali mereka semua mati. Karena faktanya si monster sendiri tidak bisa membunuh mereka seperti membunuh Jacob. Dan itulah alasannya kenapa si monster memberikan waktu pada bom tersebut dan tidak langsung melemparkannya tanpa diberi waktu. Itu karena agar mereka saling berdebat dan ujung-ujungnya saling membunuh. Namun sialnya si Sawyer tidak percaya dan langsung saja. Sorry, Doc, I don't. Dan ternyata Sawyer berhasil menjinakkan bom tersebut dan hal itu membuat mereka menjadi tenang. Namun ternyata hal itu membuat waktunya menjadi lebih cepat. Kemudian Said memberitahukan kepada Jack kalau Desmond ada di sumur tua di tengah hutan. Dan si monster berniat akan membunuhnya. Dan alasan Said mengatakan hal tersebut karena ternyata dirinya akan berkorban untuk menyelamatkan mereka semua. Dan hal itu membuat kapal selamnya mengalami kebocoran dan mereka harus segera keluar sebelum kapalnya tenggelam. Namun sialnya di saat yang sama ternyata kaki Sun Hua malah terjepit. Kemudian Jin Soo meminta bantuan kepada Sawyer untuk menolong Sun Hua dan Jack menyeru kepada Harley untuk membawa Cat keluar. Setelah itu Jack langsung membantu mereka menolong Sun Hua. Akan tetapi naasnya ternyata kaki Sun Hua terjepit oleh besi. Dan sialnya sebuah besi menghantam kepala Sawyer yang membuatnya langsung pingsan. Kemudian Jin Soo berusaha untuk menolong Sun Hua. Dirasa tidak ada harapan, Sun Hua pun meminta kepada Jin Soo untuk pergi meninggalkannya. Namun tentu saja Jin Soo tidak akan meninggalkannya. Kemudian Jin Soo pun menyuruh kepada Jack untuk pergi membawa Sawyer. Dengan terpaksa Jack pun langsung pergi membawa Sawyer dan Jin Soo berusaha dengan sekuat tenaga menolong Sun Hua. Dan si Sawyer malah menjadi beban untuk mereka. Tetapi di sini Jin Soo tidak bisa menyingkirkan besi tersebut. Meskipun Sun Hua menyuruhnya untuk pergi, namun Jin Soo tidak akan pergi karena Sun Hua adalah istrinya dan Jin Soo lebih memilih untuk mati bersama. Di waktu yang sama si monster mengatakan kepada Claire bahwa kapal selamnya sudah tenggelam, tapi di antara mereka masih ada yang hidup. Kemudian si monster pun langsung pergi untuk membereskan semuanya. Sementara itu akhirnya mereka berhasil selamat. Dan di sini Jack mengatakan kalau Sawyer pingsan karena kepalanya terbentur. Dan ketika Cat bertanya tentang Jin Soo dan juga Sun Hua, tiba-tiba suasana berubah menjadi hening. Di sini Jack, Harley dan Cat sangat sedih karena untuk yang kesekian kalinya mereka ditinggal pergi oleh teman mereka untuk selamanya. Dan di sini kita flashback dahulu ke masa lalu dan di sini kita akan mengetahui asal-usul dari Jacob dan juga si monster. Terlihat kala itu ada seorang wanita bernama Claudia yang selamat dari kecelakaan kapal. Dengan susah payah akhirnya Claudia sampai di pinggir pantai. Dan ternyata Claudia sedang hamil besar dan tidak lama lagi akan melahirkan. Kemudian dirinya langsung pergi ke hutan untuk mencari air minum. Namun tiba-tiba ada seorang wanita paruh baya yang muncul di hadapannya. Dan dengan baik hatinya si nenek mencoba untuk mendekat dan berniat ingin menolongnya. Kemudian si nenek pun langsung membawanya ke tempat tinggalnya dan memberikan makan pada Claudia. Dan ternyata si nenek adalah orang pertama yang tinggal di pulau ini. Kemudian Claudia berniat akan pergi untuk mencari kelompoknya. Tapi si nenek mencegahnya dan mengatakan kalau mereka semua sudah meninggal. Hingga tiba-tiba Claudia mengalami kontraksi. Itu artinya sebentar lagi Claudia akan melahirkan. Kemudian si nenek pun langsung membantunya melakukan persalinan. Hingga akhirnya lahirlah seorang bayi yang bernama Jacob. Tapi tiba-tiba saja Claudia kembali mengalami kontraksi. Dan ternyata Claudia melahirkan dua bayi sekaligus. Kemudian Claudia pun meminta izin untuk melihat anaknya. Tapi sialnya dengan teganya si nenek itu langsung membunuh Claudia. Singkat cerita, 13 tahun kemudian kedua anak tersebut sudah tumbuh besar dan mereka sedang bermain sebuah permainan. Di sini Jacob memakai baju putih, sementara adiknya memakai baju hitam bernama Enma. Dan itu artinya si monster dan Jacob adalah adik kakak. Kemudian mereka langsung pergi untuk berburu babi hutan.
Namun tiba-tiba saja babi tersebut sudah ada yang menangkapnya. Di sini mereka sangat terkejut karena ternyata ada orang lain selain mereka tinggal di pulau ini. Karena pada awalnya yang mereka tahu tidak ada orang selain mereka dan juga ibunya, yaitu si nenek yang tinggal di pulau ini. Kemudian mereka pun langsung pergi untuk memberitahukan kepada ibunya bahwa ada orang lain di pulau ini selain mereka. Di sini ibunya terlihat khawatir dengan kemunculan orang-orang yang tadi dan langsung mengajak mereka untuk melihat sesuatu. Akan tetapi dalam perjalanan mata mereka ditutup dengan alasan supaya mereka tidak tahu jalannya. Karena sebenarnya belum saatnya bagi mereka untuk melihatnya karena tempat ini sangat rahasia dan harus dijaga dengan baik. Di sini ibunya menjelaskan alasan dirinya berbohong karena mereka sangat jahat dan saling menyakiti satu sama lain. Setelah sampai penutup mata mereka dibuka dan si ibu langsung menunjukkannya. Dan ternyata tempat ini adalah inti dari pulau ini yang harus dijaga oleh si ibu dari orang-orang tersebut. Karena jika cahayanya hilang maka pulau ini akan hancur dan si ibu harus menjaganya agar mereka tidak menemukan tempat ini. Disebabkan mereka sangatlah serakah dan pastinya akan merusak tempat ini. Namun si ibu tidak bisa selamanya menjaga pulau ini. Intinya yang membuat pulau ini sangat istimewa dan penuh dengan keajaiban karena adanya cahaya tersebut. Setelah itu terlihat mereka sedang bermain, namun tiba-tiba saja di sini Enma melihat sosok ibu kandungnya yang sedang memperhatikannya. Tapi tentu saja Enma tidak tahu kalau wanita ini adalah ibunya yang asli. Dan kala itu hanya Enma saja yang bisa melihatnya. Sementara Jacob tidak bisa melihatnya karena merasa penasaran, Enma pun langsung mengikutinya. Di sini Enma bertanya, kenapa Jacob tidak bisa melihat kamu? Tentu saja jawabannya karena Claudia sudah meninggal. Kemudian dirinya meminta kepada Enma untuk ikut dengannya. I'd like to show you something. Dan ternyata Claudia membawanya ke tempat orang-orang yang pernah Enma lihat sebelumnya. Dan ternyata mereka adalah kelompok dari Claudia ketika dirinya pertama kali terdampar di pulau ini disebabkan kapal mereka dihantam badai. Namun Enma yang polos tidak tahu apa itu kapal. Kemudian Claudia menceritakan semuanya bahwa mereka berasal dari luar pulau termasuk Enma sendiri. Tapi Enma merasa kalau itu tidaklah benar karena ibunya pernah mengatakan tidak ada kehidupan di luar sana. Setelah mendengar cerita dari ibu kandungnya, secara diam-diam Enma mengajak Jacob untuk pergi. Enma mengatakan kalau dirinya dan Jacob akan pergi bertemu dengan mereka dan tinggal di sana. Namun tentu saja Jacob menolaknya karena mereka sangatlah berbahaya. Kemudian Enma menjelaskan kalau si nenek itu bukanlah ibu dirinya dan Jacob, sedangkan mereka adalah bagian dari dirinya dan Jacob. Tapi Jacob tetap tidak akan pergi dan Enma terus saja memaksanya hingga akhirnya Jacob yang emosi pun menghajar Enma. Dan untungnya si ibu itu yang bernama Lisa datang memisahkan Jacob. Di sini Enma mengatakan kalau sekarang dirinya sudah tahu semuanya kalau di luar sana ada kehidupan dan Lisa sudah membunuh ibunya. Kemudian Enma mengajak Jacob untuk ikut dengannya. Namun Jacob menolak dan akan tetap tinggal dengan Lisa. Meskipun Jacob tahu kalau Lisa bukanlah ibu kandungnya, tapi selama ini Lisa sudah membesarkan dan juga menjaganya. Kemudian Lisa pun mengatakan kalau Enma tidak akan pernah bisa meninggalkan pulau ini. Namun Enma sangat yakin dan suatu saat nanti dirinya akan membuktikannya. Setelah itu Enma pun langsung pergi, membuat Lisa yang melihatnya sangat merasa sedih. Singkat waktu keesokan paginya Jacob pun bertanya pada Lisa tentang apa yang dikatakan oleh Enma tentang Lisa yang sudah membunuh ibu kandungnya. Dan Lisa pun mengiyakan perkataan tersebut. Namun Lisa memiliki alasan karena mereka adalah orang yang sangat-sangat jahat. Sementara Jacob memiliki kebaikan dalam dirinya dan Lisa tidak ingin kalau Jacob berubah menjadi jahat. Will you stay with me, Jacob? Singkat cerita 30 tahun kemudian terlihat Jacob yang sedang mengawasi Enma. Meskipun mereka tidak tinggal bersama lagi, namun mereka masih melakukan permainan ketika mereka masih kecil. Dan memang benar selama Enma tinggal bersama dengan mereka, mereka adalah orang-orang yang jahat dan tidak dapat dipercaya. Dan Enma berniat akan pergi meninggalkan pulau ini karena dirinya sudah menemukan cara untuk pergi dari pulau ini. I'm leaving, Jacob.
Kemudian Enma kembali mengajak Jacob untuk ikut dengannya karena tidak lama lagi Lisa akan meninggal. Namun Jacob menolaknya karena Lisa tidak akan mati dan pulau ini adalah rumahnya. Setelah itu Jacob langsung menemui Lisa yang terlihat masih awet muda. Di sini Jacob mengatakan kalau Enma sudah menemukan cara untuk pergi meninggalkan pulau ini. Mendengar hal itu Lisa pun langsung pergi menemui Enma yang sedang ada di dalam sumur. Di sini si ibu merasa khawatir mendengar Enma yang akan pergi meninggalkan pulau ini. Dan selama ini si Enma selalu gagal untuk mencari inti dari pulau tersebut yang dulu pernah dirinya lihat ketika masih kecil. Oleh karena itu dirinya mulai berpikir untuk menemukannya di tempat yang lain, yaitu dengan cara menggali sumur. Karena Enma sangat yakin kalau cahaya tersebut ada di bawah pulau ini. Dan ternyata Enma sudah berhasil menemukan cahaya tersebut dan dirinya akan memasangkan sebuah tuas atau roda yang sudah dirancang. Dan ketika tuasnya diputar maka Enma bisa pergi meninggalkan pulau ini. Dan itu artinya tempat ini adalah awal mula ditemukannya di Orchid. Mendengar itu Lisa pun sangat cemas dan meminta untuk tidak melakukannya. Kemudian Lisa pun langsung memeluk Enma untuk mengucapkan selamat tinggal. Tapi tiba-tiba Lisa mendorongnya untuk mencegah Enma meninggalkan pulau ini. Dan sekarang kita sudah tahu alasan si monster atau si Enma ingin sekali pergi dari pulau ini. Karena pulau ini bukanlah tempatnya, sekaligus Enma ingin membuktikan kalau dirinya bisa pergi dari pulau ini. Singkat waktu, malam pun poek. Dan si ibu membawa Jacob ke inti pulau tersebut karena sudah saatnya bagi Jacob untuk menjaga pulau ini. Dan cahaya tersebut adalah sumber tenaga dari pulau ini dan Jacob harus menjaganya. Dan apapun yang terjadi Jacob tidak boleh masuk ke dalam cahaya tersebut karena jika masuk akan terjadi sesuatu yang sangat mengajikan sekali. Kemudian saat itu Lisa pun langsung melakukan ritual untuk menyerahkan semua kekuatannya kepada Jacob. Dan suatu saat nanti Jacob harus mencari penggantinya untuk menjaga pulau ini. Mau tidak mau, Jacob pun harus menerimanya. Take the cup and drink. Now you and I are the same. Singkat waktu, pagi pun caang. Ternyata Enma masih hidup dan sangat marah ketika melihat sumurnya sudah dihancurkan oleh Lisa. Kemudian dirinya melihat asap hitam yang berasal dari perkemahannya. Ternyata kelompoknya sudah dibantai oleh Lisa. Alasannya karena mereka adalah orang jahat yang akan menjadi ancaman untuk pulau ini. Tentu saja hal itu membuat Enma sangat sedih sekaligus marah. Singkat waktu, malam harinya Lisa melihat tempat tinggalnya sudah berantakan. Tentu saja ini perbuatan dari si Enma yang sangat marah kepada Lisa. Di sini Lisa menemukan kotak permainan milik Enma. Namun di dalamnya hanya ada dua batu saja, yaitu hitam dan putih, yang artinya ada kebaikan dan juga kejahatan. Dan tanpa disangka tiba-tiba saat itu si Enma langsung menusuknya karena Lisa sudah menghancurkan semua harapannya untuk pergi meninggalkan pulau ini. Tidak lama Jacob datang dan tentu saja hal itu membuatnya sangat marah dan langsung saja. Setelah itu Jacob pun langsung membawa Enma ke inti pulau karena Jacob sudah sangat muak mendengar si Enma yang ingin pergi dari pulau ini. Tak lama setelah itu tiba-tiba saja si Enma berubah menjadi monster asap. Dan hal itu membuat Jacob sangat panik karena adiknya berubah menjadi monster. Namun di sini ketika sedang minum tiba-tiba saja Jacob melihat mayat dari adiknya. Kemudian saat itu Jacob pun langsung membawa mayat Enma ke tempat tinggalnya untuk dimakamkan bersama dengan ibunya. Lalu di sana Jacob pun mengambil batu hitam putih tersebut untuk disimpan di dekat mayat mereka. Dan ternyata mayat dan juga batu yang Jack ditemukan di awal film adalah mayat dari si Enma dan juga Lisa. Goodbye, brother. Kembali ke masa sekarang, terlihat saat itu Jack sedang mengobati si Cat. Dan di sini Cat sangat sedih atas kehilangan Sunhwa dan juga Jinsu. Apalagi Jinsu belum pernah bertemu dengan anaknya. Dan Cat meminta kepada Jack untuk membunuh si monster. We had to kill him, Jack.
Sedangkan Sawyer merasa bersalah karena gara-gara dirinya mereka meninggal dan Kate mencoba untuk menenangkannya. Kemudian saat itu Jake pun mengajak mereka untuk pergi membantu Desmond sebelum si monster membunuhnya. Karena mereka membutuhkan si Desmond untuk mengalahkan si monster, disebabkan hanya si Desmond lah satu-satunya orang yang kebal dengan gelombang elektromagnetik. Sementara itu Henry, Richard, dan Simel sedang dalam perjalanan ke markas Dharma untuk mengambil bom yang akan digunakan untuk menghancurkan pesawat tersebut. Setelah sampai, Simmels merasakan ada sesuatu yang membuatnya tidak tenang. Ternyata Simmels menginjak makam dari Alex yang dikubur oleh Richard. Kemudian saat itu mereka pun langsung masuk ke dalam untuk mengambil bomnya. Namun tiba-tiba mereka mendengar ada yang datang. Ternyata itu adalah si Charles dan si Aci. Dan di sini Henry masih marah karena gara-gara Charles anaknya meninggal. Kemudian saat itu Charles pun menyuruh Aci untuk mengambil peralatan yang mereka simpan di dermaga. Setelah si Aci pergi, Richard mengatakan bahwa dirinya sedang mengambil bom untuk menghancurkan pesawatnya. Namun mereka terlambat karena Charles sudah memasangkan bomnya. Dan ternyata Jacob lah yang sudah menyuruh Charles untuk datang, yakni untuk mencegah si monster agar tidak pergi. Dan tiba-tiba saat itu Charles menerima panggilan dari Aci kalau si monster sudah datang. Mengetahui itu Charles pun menyuruh kepada Aci untuk kembali. Die. We need to hide. Sementara itu mereka sedang dalam perjalanan untuk menolong Desmond, dan di sini Sawyer mengatakan bahwa dirinya merasa bersalah karena tidak percaya kepada Jack tentang bom tersebut. Namun Jack sendiri tidak marah karena Sawyer tidak bersalah. Disebabkan yang sudah membunuh mereka adalah si monster, bukan Sawyer. Sedangkan si gemblung melihat Jacob kecil yang sedang memperhatikannya. Tapi ketika Kate pergi, Jacob sudah tidak ada. Namun tiba-tiba Jacob muncul di belakangnya. Dan di sini Jacob meminta kepada si gemblung untuk memberikan abu yang sudah Ilana ambil karena abu tersebut adalah miliknya. Melihat Jacob kabur, si gemblung pun langsung mengejarnya dan akhirnya bertemu dengan Jacob. Dan di sini Jacob menyuruh kepada si gemblung untuk memanggil teman-temannya karena ada sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan kepada mereka. Sementara itu mereka terlihat sangat panik karena sebentar lagi si monster akan datang. Dan Charles pun mengajak mereka untuk bersembunyi jika tidak ingin dihabisi oleh si monster. Namun di sini Simmels lebih memilih untuk pergi. Sedangkan Richard dan Henry akan mencoba untuk berbicara dengan si monster. Tak lama si monster pun datang dan langsung menyerang Richard, membuat Henry yang melihatnya sangat ngagebeg ruas. Karena takut mati, Henry pun memilih untuk duduk sambil menunggu si monster. Karena sekarang hanya Henry satu-satunya harapan bagi si monster untuk membunuh mereka semua. Alasannya karena Henry tidak punya pendirian dan akan melakukan apapun untuk bertahan hidup. Ditambah lagi si monster akan menyerahkan pulau ini kepada Henry setelah dirinya pergi meninggalkan pulau ini. Mendengar itu tentu saja Henry pun sangat setuju dan langsung memberitahukan kalau Charles sedang bersembunyi di dalam. Di sini Henry mengatakan kalau Charles memiliki senjata. Namun tentu saja si monster tidak takut karena senjata tidak bisa mengalahkannya. Melihat si monster datang, Charles pun hanya bisa terdiam dan tanpa basa-basi si monster pun langsung menyerang Aci. Kemudian si monster pun mengancam akan membunuh Penny jika Charles tidak memberitahu apa tujuannya membuat Desmond kembali ke pulau ini. Dengan terpaksa Charles mengatakan kalau Desmond adalah satu-satunya orang yang kebal dengan gelombang elektromagnetik. Namun Charles tidak mengatakannya di depan Henry apa maksud dan tujuannya. Lantas Henry yang sangat emosi pun langsung saja menarik pelatuk becengnya. No harm done. Singkat waktu, malam pun poek dan akhirnya mereka bertemu dengan Jacob. Namun di sini si gemblung sangat kaget karena ternyata mereka bisa melihat Jacob. Dan di sini Kate pun menyalahkan Jacob atas kematian dari teman-temannya dan berharap kematian mereka tidaklah sia-sia. Kemudian Jacob pun memberitahukan bahwa setelah api ini padam, maka salah satu dari mereka harus ada yang menjaga pulau ini. One of you is going to have to start doing it. Namun sebelum itu Jacob menjelaskan bahwa kemunculan si monster itu adalah salahnya. Karena dulu dirinya malah memasukkan adiknya ke dalam inti pulau ini yang membuatnya menjadi monster. Dan setelah kejadian itu adiknya selalu ingin membunuhnya. Oleh karena itu Jacob mencari penggantinya untuk menjaga pulau ini. Disebabkan adiknya sekarang sudah berhasil membunuhnya. Dan alasan Jacob memilih mereka karena mereka sama seperti Jacob, yaitu selalu kesepian. Disebabkan selama mereka
mereka hidup di luar sana tidak ada yang peduli kepada mereka, bahkan mereka tidak bahagia. Oleh karena itu Jacob membawa mereka ke pulau ini karena mereka membutuhkan pulau ini. Dan sebaliknya pulau ini juga membutuhkan mereka karena ada sebuah cahaya atau inti dari pulau ini yang harus dijaga agar cahaya tersebut tidak menghilang. Dan jika di antara mereka tidak ada yang ingin menjaganya, maka semuanya akan berakhir. Disebabkan setelah pergi dari pulau ini, si monster akan menghancurkan semuanya. You must do what I couldn't. Akhirnya Jack pun memutuskan untuk menggantikan Jacob sebagai penjaga pulau ini karena untuk itulah dirinya ada di sini. Kemudian Jacob pun langsung membawa Jack ke sungai untuk melakukan ritual sebagai penjaga pulau ini menggantikan dirinya. Dan Jacob pun menyuruh kepada Jack untuk pergi ke inti pulau yang tempatnya penuh dengan pohon bambu. Setelah itu Jacob pun langsung melakukan ritualnya dan meminta kepada Jack untuk meminum airnya. Dan sekarang Jack sudah resmi menggantikan Jacob sebagai penjaga pulau ini. Now you're like me. Sementara itu si monster dan Henry sudah sampai di sumur untuk melihat Desmond. Namun ternyata Desmond sudah tidak ada. Dan si monster pun baru menyadari kalau ternyata Said tidak membunuh Desmond. Kemudian di sana mereka melihat sebuah tali dan itu artinya ada seseorang yang sudah membantu Desmond. Tapi tentu saja orang tersebut bukanlah Said dan ternyata Jacob menggunakan Desmond sebagai kunci darurat untuk berjaga-jaga jika si monster berhasil membunuh semua kandidatnya. Dan Desmond satu-satunya orang yang bisa mencegah si monster meninggalkan pulau ini. Namun si monster terlihat sangat senang kalau Desmond masih hidup, yang ternyata si monster membutuhkan Desmond untuk menghancurkan pulau ini. Singkat waktu, keesokan paginya Jack pun melamun di pinggir sungai karena masih tidak percaya bahwa dirinya sekarang bertanggung jawab untuk menjaga pulau ini. Dan di sini Sawyer merasa penasaran kepada Jack tentang kejadian tadi malam dengan Jacob. Kemudian Jack pun langsung menceritakan kepada mereka bahwa Jacob menyuruh kepada dirinya untuk pergi ke jantung pulau untuk melindungi cahaya yang akan dipadamkan oleh si monster. Karena jika si monster berhasil maka semuanya akan berakhir. Namun untungnya si monster belum bisa melakukannya karena dirinya membutuhkan si Desmond untuk memadamkan cahaya tersebut. Dan Sawyer pun akan pergi untuk menyelamatkan si Desmond, sedangkan mereka langsung pergi ke jantung pulau. Namun sialnya Sawyer yang mengawasi si monster malah berhasil ditangkap oleh si Henry. Di sini Sawyer mengatakan bahwa dirinya akan menolong si Desmond karena dirinya tidak akan membiarkan si monster menghancurkan pulau ini. Namun sayangnya Desmond sudah diselamatkan oleh seseorang. Kemudian Sawyer pun langsung menghajar Henry dan mengambil senjatanya lalu pergi. I'll be seeing you. Namun di sini si monster tidak mengejarnya karena ada yang lebih penting, yaitu menemukan si Desmond. Dan di sini si monster melihat jejak kaki dari anjing, yaitu si Vincent. Dan ternyata yang sudah menyelamatkan Desmond adalah Essie dan juga Bernard. Sleep okay? Kemudian saat itu Bernard pun langsung pergi untuk menangkap ikan, sementara Essie dirinya akan mengusir Desmond setelah selesai makan karena dirinya tidak ingin terlibat dengan siapapun. Alasannya tentu saja karena Essie dan Bernard ingin hidup damai dan emplu dan sepuasnya. Namun sialnya tak lama Bernard dan juga si John palsu datang. Di sini si monster pun mengancam akan membunuh mereka jika Desmond tidak ikut dengannya. Mendengar hal itu Desmond pun tidak punya pilihan lain dan memutuskan akan ikut bersama dengan si monster asalkan si monster tidak menyakiti mereka. But I assume it's a place where there's a very bright light. Sedangkan di tempat lain si Miles menemukan Richard yang ternyata masih hidup karena si Richard tidak bisa mati. Kemudian si Miles pun mengajaknya untuk pergi. Namun di sini Richard tetap pada rencananya, yaitu menghancurkan pesawat tersebut. Sementara itu terlihat Sawyer yang sedang berlari di papareton dan akhirnya dirinya pun bertemu dengan Jack. Di sini Sawyer pun menceritakan tentang rencana dari si monster yang akan menghancurkan pulau ini menggunakan si Desmond. Namun Jack terlihat sangat tenang karena dirinya dan si monster akan pergi ke tempat yang sama dan pastinya mereka akan bertemu dengan si Desmond. Kemudian mereka pun langsung melanjutkan perjalanan.
Sementara itu mereka akan pergi ke Pulau Hydra untuk menghancurkan pesawatnya. Namun di sini si Miles melihat kalau sekarang Richard memiliki uban di rambutnya. Dan Richard pun menyadari bahwa kekuatan yang diberikan oleh Jacob kini mulai menghilang. Itu artinya Richard akan menua dan pastinya akan mati. Akan tetapi dalam perjalanan tiba-tiba mereka melihat mayat dan mendengar ada yang meminta tolong. Ternyata orang tersebut adalah si Frank dan mereka pun langsung menolongnya. Kemudian Richard pun memberitahukan bahwa mereka akan pergi ke Pulau Hydra untuk menghancurkan pesawatnya. Namun si Frank terlihat sangat santai karena si monster tidak akan bisa pergi menggunakan pesawatnya disebabkan dirinya adalah pilotnya. Di sisi lain terlihat si monster sedang dalam perjalanan menuju jantung pulau dan akhirnya dirinya bertemu dengan Jack. Melihat itu Kate pun sangat emosi dan langsung menembaknya. Namun percuma saja karena senjata tidak akan bisa melukainya dan si monster pun menyuruh kepada Kate untuk menyimpan pelurunya. Dan di sini si monster menyadari kalau Jacob sudah menunjuk Jack sebagai pengganti menjaga pulau ini. Namun meskipun demikian Jack tetap tidak akan bisa membunuh si monster karena di dalam diri Jack masih ada bagian dari Jacob. Kemudian saat itu mereka pun langsung pergi. Akan tetapi ternyata Jack sudah mempunyai rencana untuk membunuhnya. Let's get on with it. Kemudian saat itu mereka pun langsung pergi menuju inti pulau. Dan setelah sampai di pohon bambu, si monster hanya mengajak Jack dan juga Desmond ke inti pulau tersebut. Sedangkan mereka tidak boleh ikut karena tempat tersebut sangatlah rahasia. We're here. Setelah sampai si monster pun langsung menyiapkan semuanya. Kemudian dirinya langsung menyeru kepada Desmond untuk masuk ke dalam. Dan di sini Desmond harus melewati air terjun untuk sampai di jantung pulau. Di sisi lain, si Miles memberi kabar kepada Henry bahwa dirinya ada di Pulau Hydra untuk memperbaiki pesawatnya agar bisa meninggalkan pulau ini. Dan si Miles meminta kepada mereka untuk segera datang. Namun tanpa disangka tiba-tiba saja Claire datang untuk mencegah mereka karena dirinya mengira kalau mereka disuruh oleh si monster untuk membunuhnya. Kemudian Richard pun menjelaskan semuanya bahwa tujuan dirinya datang ke pulau ini untuk memperbaiki pesawatnya dan mengajak si Claire untuk ikut dengannya meninggalkan pulau ini. Tapi ternyata si Claire menolaknya dan lebih memilih untuk tinggal di pulau ini. Sementara itu terlihat Desmond yang mulai turun melewati air terjun. Setelah sampai di sana, Desmond melihat ada tengkorak manusia yang sepertinya tidak kuat menahan gelombang elektromagnetik yang ada di tempat ini. Namun hal itu tidak berlaku untuk Desmond karena si Desmond kebal dengan gelombang elektromagnetik. Dan di sini tugas dari Desmond untuk memadamkan cahaya tersebut dengan cara mencabut sebuah batu yang ada di tengah kolam. Dan ketika masuk ke dalam air, Desmond harus menahan gelombang elektromagnetik yang sangat mengedankan sekali. Akhirnya si Desmond pun berhasil mencabut batu tersebut dan hal itu membuat cahayanya langsung padam sekaligus akhirnya menghilang. Namun tiba-tiba terjadi gempa yang sangat mengedankan sekali yang akan menghancurkan pulau ini. Dan di sini si monster merasa bahwa dirinya sudah menang, kemudian dirinya pun langsung pergi. Akan tetapi Jack yang sudah sangat araratel berep tidak membiarkannya. Dan ternyata hal itu membuat si monster terluka. Itu artinya kekuatan dari si monster kini sudah menghilang karena kekuatan yang dimiliki oleh si monster berasal dari cahaya tersebut. Dan sekarang cahaya tersebut sudah menghilang, otomatis kekuatan dari si monster juga ikut menghilang. Sementara itu mereka merasa aneh karena tiba-tiba saja terjadi gempa. Dan di sini Henry melihat pohon yang tumbang akan menimpa si gemblung. Lantas dengan cepat Henry pun menolong si gemblung, namun dirinya yang malah terkena. Di sisi lain, Jack yang sudah sadar langsung masuk ke dalam untuk menolong Desmond. Namun ternyata si Desmond tidak menjawabnya. Lantas Jack pun langsung pergi untuk mengejar si monster. Sementara itu dengan sekuat tenaga mereka mencoba untuk menolong Henry. Tapi hal itu tidak mudah karena pohonnya terlalu berat, ditambah lagi adanya gempa membuat mereka semakin kesulitan. Sementara itu si Miles memberikan kabar kepada Kate kalau si Frank dan juga si Richard sedang memperbaiki pesawatnya. Dan si Miles meminta kepada mereka
untuk ikut dengannya meninggalkan pulau ini karena mereka hanya memiliki waktu 1 jam. Sedangkan si monster saat itu dirinya berniat akan pergi menggunakan kapal yang sudah disiapkan. Namun tidak lama Jack datang dan dirinya sangat marah kepada si monster hingga terjadilah duel yang sangat mengemplutkan sekali. Dan di sini mereka saling jual beli serangan yang sangat mengajikan sekali karena Jack bisa lebih mudah mengalahkan si monster yang sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Di sini Jack pun sempat unggul lebih dulu dan hampir saja mengalahkan si monster. Namun sialnya si monster berhasil membalikan keadaan dengan menusuk si Jack. Dan di sini Jack pun tetap berusaha dengan sekuat tenaga untuk menahan pisau tersebut. Beruntungnya dalam keadaan bahaya semacam itu Cat datang dan langsung menembak si monster. Lalu Jack yang sudah sangat emosi pun langsung saja menjijak si monster. Kemudian saat itu Cat pun langsung menolong Jack yang terluka di bagian perutnya. Tidak lama mereka pun datang dan sangat khawatir melihat kondisi dari Jack. Lalu Cat pun memberitahukan kalau si monster sudah mati. Sementara itu terlihat si Mel yang sedang memperbaiki roda pesawat karena mengalami kebocoran pada minyaknya. Sedangkan Sawyer dirinya merasa heran karena gempanya belum berhenti padahal si monster sudah mati. Jack memberitahukan kalau gempa ini bukanlah ulah dari si monster namun karena si Desmond yang sudah mencabut batu inti dari pulau ini. Dan Jack berniat akan memasangkan kembali batunya agar pulau ini tidak hancur. Disebabkan mau bagaimanapun juga Jack harus melindungi pulau ini. Kemudian saat itu Jack pun meminta kepada mereka untuk segera pergi menaiki pesawatnya. Dan ternyata si Henry memutuskan untuk ikut dengan Jack karena pulau ini adalah rumahnya. Dan Jack pun menyeru kepada si Gemblung untuk ikut dengan si Sawyer meninggalkan pulau ini. Namun si Gemblung juga memutuskan untuk ikut dengan Jack karena dirinya tidak ingin berpisah dengan Jack yang sudah dianggap sebagai saudaranya. Yang mana saat itu Jack meminta kepada Cat untuk mengajak Claire pergi dari pulau ini. Dan di sini Cat sangat merasa sedih dan meminta kepada Jack untuk berjanji akan menyusulnya. I love you. I love you. Kemudian saat itu Sawyer pun langsung menghubungi si Frank agar menunggunya. Namun si Frank tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dan tentunya hal itu membuat Sawyer sangat kesal karena tidak ada pilihan lain. Akhirnya Sawyer pun langsung mengajak Cat untuk melompat. Sementara itu Henry dan si Gemblung mengantarkan Jack untuk memasangkan kembali batu tersebut pada tempatnya. Di sini si Gemblung mengira kalau mereka semua akan turun. Namun Jack mengatakan bahwa dirinya yang akan turun sendirian. Tapi si Gemblung sangat tidak setuju jika Jack turun sendirian dan hal itu membuat si Gemblung sangat sedih karena dirinya tidak ingin kehilangan Jack. I need you. Namun Jack tidak punya pilihan lain disebabkan dirinya sudah sekarat. Ditambah lagi Jack harus menyelamatkan pulau ini dari kehancuran dan Jack menyerahkan tugasnya kepada si Gemblung sebagai penjaga pulau ini selanjutnya. Karena Jack percaya kepada si Gemblung dan mau tidak mau si Gemblung pun harus menerimanya. Kemudian saat itu Jack pun langsung mengambil air untuk diminum oleh si Gemblung. Setelah itu Jack pun langsung turun ke bawah dibantu oleh Henry dan juga si Gemblung. Setelah sampai Jack melihat Desmond yang sedang terkapar dan langsung membantunya agar Desmond bisa pergi dari tempat tersebut menggunakan tali. Namun di sini Desmond melarang Jack untuk menancapkan kembali batunya karena hal itu akan membuat Jack meninggal. Disebabkan Jack tidak akan kuat menahan gelombang elektromagnetik. Tapi apa boleh buat, Jack harus melakukannya dan menyuruh kepada Desmond untuk pulang karena istri dan anaknya sudah menunggunya. Sementara itu akhirnya si Frank berhasil memperbaiki pesawatnya. Di sisi lain sesampainya di Pulau Hydra mereka berdua melihat si Claire yang sedang duduk di pinggir pantai. Dan di sini Cat mencoba untuk mengajaknya pergi meninggalkan pulau ini. Dan di sini Sawyer melihat pesawatnya mulai bergerak. Dan akhirnya Claire pun memutuskan untuk ikut dengan mereka. Namun mereka harus berlari setarik-tariknya karena sebentar lagi si Frank akan berangkat. Sedangkan Jack sambil kesakitan dirinya pun berusaha untuk memasangkan kembali batu tersebut pada tempatnya agar pulau ini tidak hancur. Dan akhirnya Jack pun berhasil melakukannya. Sementara itu si Frank sudah siap untuk menerbangkan pesawatnya. Dan untung saja mereka bertiga keburu datang.
Setelah mereka masuk, si Frank pun langsung saja mencoba menerbangkan pesawatnya. Dan akhirnya si Frank berhasil menerbangkan pesawatnya. Dan tentu saja hal itu membuat mereka sangat senang. Sementara itu terlihat Jack yang sudah sangat kesakitan setelah berhasil menancapkan kembali batunya. Dan usahanya pun tidak sia-sia karena tidak lama airnya pun kembali mengalir ke dalam kolam dan cahayanya juga muncul kembali. Kemudian mereka berdua pun langsung menarik talinya. Namun tentu saja orang tersebut bukan Jack melainkan si Desmond, dan hal itu membuat si Gemblung sangat khawatir kepada Jack. Kemudian saat itu mereka pun langsung membuat Desmond yang tidak sadarkan diri. Namun di sini si Gemblung masih melamun karena masih tidak percaya kalau Jack akan meninggalkannya untuk selamanya. Dan Henry mencoba untuk menenangkannya. Tapi di sini si Gemblung merasa bingung karena tidak tahu caranya melanjutkan tugas yang diberikan oleh Jack untuk melindungi pulau ini. Oleh karena itu si Gemblung pun meminta bantuan kepada Henry untuk membantunya, disebabkan Henry memiliki pengalaman untuk melindungi pulau ini. Sementara itu ternyata Jack belum meninggal karena dirinya terbawa arus ketika airnya mengalir. Namun di sini dirinya terlihat sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakit pada lukanya. Ditambah lagi Jack mampu bertahan dari gelombang elektromagnetik. Sambil menahan rasa sakit, kemudian Jack pun mulai berjalan sedikit demi sedikit untuk bertemu dengan si Gemblung. Namun apalah daya, Jack tidak mampu untuk berjalan lagi. Tak lama si Vincent datang menghampirinya, dan adegan ini sama seperti ketika Jack pertama kali terdampar di pulau ini, dan kemungkinan besar Jack tetap hidup dengan Harley dan Henry untuk menjaga pulau ini. Dan film pun tamat, ending yang sangat mengepakan menurut kalian. Sungguh ada cerita yang sangat panjang sekali. Menurut saya inti dari film ini menceritakan tentang pulau tersebut yang sangat misterius dan memiliki banyak keajaiban. Namun sang penulis sengaja membolak-belokkan ceritanya agar film ini panjang. Oke, bagaimana menurut kalian? Tulis saja di kolom komentar. Oke, halah capek sekali. Dan memang film ini masih inti dari ceritanya masih jadi perdebatan antara penonton, dan kadang dan saya baca-baca di berbagai sumber, kadang pemainnya juga masih menjadi perdebatan gitu inti dari cerita film Lost ini karena kalian juga kan sangat aneh sekali gitu, karena kenapa kalau tidak mencegah si monster keluar dari pulau tersebut, mereka akan masuk neraka. Dan ternyata itu sebenarnya mereka itu tidak benar-benar terdampar di pulau tersebut, karena mereka itu sedang melakukan perjalanan, yaitu alias para penyintas yang menaiki sebuah pesawat Oceanaker, dan pesawat itu masih menjadi arti bukan sebenarnya pesawat sungguhan. Dan seperti yang kalian sudah tahu, mereka itu sebenarnya sudah meninggal dan sedang berada di sebuah seperti itulah api penyucian, atau yang disebut bukan neraka, yang disebut itu limbo, yaitu tepi neraka. Saya juga menggeliarkan sekali ceritanya dan panjang, menguras tenaga, waktu, dan pikiran saya. Jadi saya akan meminta janji kalian kalau sudah beres tamat film Lost ini, akan akan memberi sedikit rezekinya kepada saya, yaitu dengan cara mengklik tombol terima kasihnya. Itu kan janji kalian banyak dari yang komentar. Kalau tamat saya janji akan memberikan buat rokok dan kopi saya, maka saya akan menunggu dan menagih janji tersebut. Meskipun begitu, tapi saya tidak akan menagih janjinya, seikhlasnya saja sih. Dan percuma saja kalau tidak ikhlas dengan terpaksa, karena saya yang meminta itu kan tidak macam mana gitu. Yang saya juga membelikan rokoknya tidak bermanfaat bagi saya.
Tapi meskipun begitu, saya menunggu janji dari kalian itu. Oke, akhiri saja. Sebentar, saya tidak masih bingung setelah Lost ini mau lanjut film apa. Jadi kalian yang punya film bagus dan sudah menontonnya, silahkan saja request, ntar saya review filmnya dan buatkan alur ceritanya yang tentunya durasinya juga tidak akan main-main. Oke, akhiri saja. Saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Aduh, asem sungut yang mereka sampurna kretek gini teh.